wa bi ulumihi wa abadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa hadzal ladzi dzakarahu wa hadza utawikilah keterangan wa hadza utawikilah keterangan madzukir jami'i madzukir wa hadza utawikilah jami'u madzukir atau keterangan alladzi dzakarahu alladzi rupane hadza dzakarahu kang nutur sinten musannifu ing alladzi rupane dzakarahu kang wis nutur sinten musannifu ing alladzi oleh nuture musannif mang akhidan hale wong kang ngalap li aksarihi maring ake-ake alladzi li aksarihi maring ake-ake alladzi dialat minar raudhati saking kitab raudhah wali ba'dihi lan maring sebagiane alladzi diambil minat tahqiqi saking kitab tahqiq huwa ya za iku al mu'tamadu qaul kang den gawe tetanggenan Keterangan-keterangan yang dipaparkan di atas mengenai urutan-urutan yang lebih utama menjadi imam itu adalah keterangan yang musannaf ambil kebanyakan dari kitab Raudhah dan ada sebagian yang diambil keterangannya dari kitab Tahqiq, dan ini semuanya adalah qaul yang mu'tamad. Kenapa li'annal madara? Kenapa keurutannya seperti itu? Keurutannya yang lebih alim fikih terlebih dahulu, kemudian setelah sama maka yang lebih tahu ilmu qiraah, terus ketika sama maka yang lebih wirai, ketika sama maka yang lebih dulu hijrahnya, terus ketika sama maka yang lebih bagus nasabnya, kemudian lebih bagus sebutannya, terus kemudian lebih bersih pakaiannya, lebih bersih badannya, terus lebih bagus pekerjaannya, kemudian lebih bagus suaranya, terus lebih bagus wajahnya. Kenapa kok seperti itu urutannya? Li'annal madar krana sak temene ubengan kama kaya keterangan asy'ara kang wis aweh weruh bihi kelawan aweh weruh apa ta'liluhum alasane ulama, apa ta'liluhum ta'lili utawa alasane ulama, apa ta'liluhum ngalasine ulama. Sak temene madar iku alama tetep ing atase perkara, iku alama tetep ing atase alasan huwa kang utawi ma iku afdal luweh nekaake apa ma luweh nekaake ilastimalatil qulubi maring amrih condonge pira-pira ati. Ilastimalatil qulubi nekaake ilastimalatil qulubi maring amrih condonge pira-pira ati. Karena setiap dari urutan-urutan itu didahulukan daripada yang lainnya, alasannya sama, karena untuk menarik condongnya hati. Wa kullu wahidin utawi saben-saben suci miman sangking uwong dzukira kang den tutur sapa man, setiap dari orang yang disebutkan lebih dulu dari orang setelahnya, yang artinya lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada orang yang disebutkan setelahnya, iku afdha nekaake sapa man ila dzalika maring mengkono-mengkono istimalatil qulubi, karena orang yang disebutkan lebih awal itu lebih menimbulkan kecondongan hatinya para makmum daripada orang yang disebutkan setelahnya.
mimma nyatane mimma tinimbang saking perkara badau kang tetep ing dalem sause man mimma tinimbang saking perkara badau kang tetep ing dalem sause man kama kaya keterangan layak fa kang ora samar apa ma kama kaya keterangan layak fa kang ora samar apa ma. Ya seperti itu, memang kenyataan yang ada, realitas seperti itu, tidak suatu yang jarang diketahui orang, tapi lumrahnya banyaknya orang. Kalau orangnya itu lebih tampan daripada yang satunya, maka akan lebih dipilih menjadi imam. Orang yang lebih bagus suaranya daripada yang lainnya itu akan lebih dipilih menjadi imam. Atau orang yang lebih bagus pekerjaannya maka akan lebih dipilih menjadi imam. Atau dalam hal-hal apapun, orang yang lebih tinggi nasabnya itu akan lebih didahulukan daripada yang lainnya. Orang yang lebih bagus sebutannya atau track recordnya itu akan didahulukan. Wa kullu wahidin sudah wahina idin lan ing dalam semangsane nalika al-madaru ala ma huwa afdal. Hayina idin wa hayina idin ing dalam semasa nalika idil madaru ala ma huwa afdal ila istimalatil qulubi. Karena madarnya fokusnya bahasan itu adalah ala ma huwa afdal ila istimalatil qulubi. Ya fal aula mongko utawi sing luwih utama. Lebih utama badal istiwai ing dalam sawise padha fin nasabi ing dalam nasab. Ketika nasabnya sama-sama bagus, pamalan perkara qablau kang tetep ing dalam sadurunge nasab lebih dahulu juga hijrahnya, lebih wirai, sama-sama wirainya, sama-sama akronya, sama-sama afqahnya, ya maka al-ahsanu fal aula ba'dal istiwa'i fal aula mongko ta sing luwih utama ba'dal istiwa'i fin nasabi wa ma qablahu iku al-ahsanu wong kang luwih bagus apane zikran sesebutane utawa ya sebutane apane zikran sebutane rekam jejaknya. Lafal al-mudhafu nuli wong kang luwih bersih apane sauban klambine. Setelah orang yang rekam jejaknya itu baik-baik sama baiknya, ya maka lebih didahulukan orang yang lebih bersih pakaiannya. Fabadanan nuli awak, ya setelah itu baru orang yang bersih badannya. Fasona'atan nuli wong kang nuli penggaweane, artinya orang yang lebih bagus pekerjaannya. Fal ahsanu nuli wong kang luwih bagus apane sautan suarane. Setelah sama-sama juga bagus pekerjaannya, ya maka orang yang lebih bagus suaranya. Fawajhan nuli wong kang luwih bagus wajah. Fawajhan nuli wajah. Artinya orang yang lebih bagus wajahnya. Fa ini stawau mongko lamun to padha kabeh. Orang-orang yang ada itu sama semuanya, afqah semuanya, akra semuanya, terus kemudian aurok semuanya, kemudian sabaka bil hijrati semuanya, terus sabaka islamuhu semuanya, kemudian nasib semuanya, nasibnya bagus semuanya, hasanul dzikri semuanya, sampai bagus pula wajahnya, mereka semua sama. Maka fi jami ima podo kabeh fi jami ima ing dalem sakabehane perkara dukira kang den tutur apa ma wa tasyahulan rebutan sapa jamaah utawa man, mereka semua pantas seimbang semuanya, mereka berebut untuk jadi imam. Maka ukri'a mongko wa tasyahulan padha rebutan sapa jamaah utawa man ya ukri'a ketika sama semuanya ukri'a mongko den undi sapa bainahum ing dalem antarane man utawa ing dalem antarane jamaah diundine mang nadban kelawan sunnah sunnahnya diundi.
Kenapa kok diundi? Qat'an krana meget. Qat'an krana meget lin nizai maring pertentangan, agar tidak terjadinya pertentangan, perselisihan ketika tidak adanya undian. Diundi kan semua sudah menerima. Oh, ini yang kalau sudah kamu jadi imam. Wal adlu tawi wong kang adil. Orang adil itu orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan juga tidak kontinu mengerjakan dosa-dosa kecil, itu orang yang adil. Walau kinan hale senajan to budak, walau kinan hale senajan to budak, meskipun itu adalah seorang budak. Yang namanya adil iku aula luweh den disiake, luweh den utamaake. Diutamakan bitaqdimi kelawan ngejokake, menunjuk orang jadi imam, wa taqaddumi lan maju, dia sendiri maju jadi imam. Lebih didahulukan minal fasiki tinimbang saking wong kang fasik. Minal fasiki tinimbang saking wong fasik. Wa ingka nahale senajan to ono sapa al fasik wong kang fasik iku hurran wong merdeka, iku hurran wong kang merdeka. Au afqaha utawa wong kang luwih alim fikih. Au aqra utawa wong kang luwih ngerti wacan. Yang namanya adil itu didahulukan, meskipun itu dari golongan budak-budak, untuk menunjuk orang jadi imam atau untuk maju jadi imam. Lebih diunggulkan daripada orang fasik, meskipun dia itu merdeka. Orang fasiknya tadi merdeka, seharusnya kan orang merdeka lebih tinggi derajatnya daripada budak, tapi budak ini memiliki sifat adil, dan yang khor itu memiliki sifat fasik, maka ya dihindari. Meskipun orang fasik tadi itu orang yang lebih tahu fikih, cuman nggak adil dia. Orang yang lebih tahu ilmu qiraah, cuman dia nggak punya adil, nggak punya sifat adil. Kenapa kalau lebih didahulukan orang yang lebih adil meskipun itu adalah budak? Likarahatil iktida'i krana makruh manut, karena hukum makruh karoha ikut bihi kelawan fasik. Kalau ikut dari orang fasik ya makruh hukum, tidak dapat pahalanya sholat jamaah. Li'annahu krana saat temene fasik, terkadang alasannya itu adalah orang fasik tersebut iku qad yuqassiru, terkadang krana sak temene fasik iku li'annahu krana sak temene fasik, alasannya kenapa kok makruh, li'annahu krana sak temene fasik iku qad yuqassiru, terkadang sembrono sapa fasik, ceroboh sapa fasik, pepeko sapa fasik fil wajibati ing dalam pira-pira kewajiban. Terkadang syarat-syarat yang ada dalam sholat, meskipun dia tahu, kadang dia tidak memenuhinya. Rukun-rukunnya dalam sholat, meskipun dia afqah, meskipun dia fur atau akro, kadang dia karena keteledorannya, kecerobohannya, sering tidak dia kerjakan. Maka lebih bahaya itu daripada nggak dapat dipercaya orang fasik itu. Makanya butuh orang adil. Wa kadzalikan kaya mengkono-mengkon al-abdu aula, lan kaya mengkono-mengkon al-abdu aula, lan kaya mengkono-mengkon al-abdu aula al-balighu tayong kang balik, al-balighu tayong balik. Walau kinin hale senajan to iku budak, meskipun itu adalah orang yang belum merdeka, utawi balik iku aula luweh den utamaake, luweh utama sapa balik, iku aula luweh utama sapa balik minasobi tinimbang saking bocah cilik. Orang yang sudah dewasa balik lebih didahulukan untuk menjadi imam atau menunjuk orang jadi imam daripada anak kecil. Sama, meskipun orang balik tadi itu hamba, sedangkan anak kecilnya adalah orang merdeka atau lebih tahu fikih atau lebih paham qiraah, tetap didahulukan orang yang balik meskipun itu seorang hamba. Wa in kana hale senajan ta ana sapa sobi, oleh hale senajan ta ana sapa sobi wis enek. Wa in kana hale senajan ta ana sapa asobi bocah cilik, sapa asobi bocah cilik iku furron
merdeka iku hurun merdeka au afqaha utawa luweh ngerti fikih au afqa utawa luweh ngerti fikih au aqra utawa luweh ngerti wacanan atau lebih banyak hafalan Qur'annya. Sekarang lebih banyak anak-anak kecil hafalan Qur'annya daripada anak-anak yang sudah dewasa yang mulai menghafalkan Qur'an. Kenapa kok lebih didahulukan orang balik daripada anak kecil? Likaro hadilik titai krono makruwe manut krono makruwe manut bi kelawan sopi, karena hukum makronya menjadikan imam anak kecil, padahal makmumnya adalah orang-orang yang sudah balik. Terus alasannya lagi selain makruh walil khilafilan krono perbedaan pendapat dan krono perbedaan pendapat fi sihhati imamatihi fi sihhati imamati ing dalam sae dadi imame sopi ing dalam sae dadi imame sopi. Dan ulama yang memperkhilafkan tidak sah anak kecil itu jadi imam. Ada benar seperti itu. Maka karena ada benar seperti itu jadi pertimbangan kenapa orang baik lebih utama. Wal hurru tayong merdeka iku aula luwe utama sapa fur minal abdi tinimbang saking kawula. Orang merdeka itu lebih utama daripada seorang hamba. Kenapa? Li anau karena saat temani fur iku akmalu wong kang luwih sempurna. Iku akmalu wong kang luwih sempurna. Karena fur berarti orang yang lebih sempurna dari apa? Dari segi menutup auratnya, dari segi apa? Dari segi apa? Dari segi kewajiban-kewajiban yang dikerjakan, dari segi larangan yang apa, hukuman dari larangan yang dilanggar itu lebih sempurna daripada seorang hamba. Wayastawi lan podo sapa abdu kawula, seorang pembantu, seorang hamba budak, al-faqihu kang alim fikih, awil qori utawa wong kang ngerti wacanan, ngerti qiraah, masalan ing dalam umpamane disamakan, sama dianggap sama, wal furrulan wong kang merdeka, ghairul faqihi kang ora ngerti fikih, kang ora faqih, awil qori utawa qori. Orang merdeka yang tidak faqih, yang tidak ngerti fikih, yang tidak ngerti ilmu baca Al-Quran, itu dianggap sama dengan seorang hamba yang faqih dan qori. Kenapa kok dianggap sama? Liinjibari naksir riki krono dadi katambale kekurangane sifat budak, krono dadi katambale atau ketambale tertutupinya, maksudnya tambal itu. Linjibar nasir riki krono dadi tertutupinya kekurangan sifat budak. Karena tertutupinya kekurangan sifat budak, tertutupi bima kelawan perkara, krono dadi katambale kurangi sifat budak, ketambal bima kelawan perkara, tertutup bima kelawan perkara, indoma kang dadi kumpul apa ma kumpul ilahi maring abet utawa ilahi maring rek, ilahi maring abet utawa rek. Bayane ma min sifatil kamali, nyatane sifat kasempurnaan, ya seorang hamba itu jika dibandingkan dengan orang merdeka itu minus, dia itu ada kekurangannya. Terus karena dia tahu ilmu fikih daripada orang merdeka tadi, lebih tahu daripada dia, lebih tahu ilmu qiraah, lebih wirai daripada merdeka tadi, maka kelebihan-kelebihan yang ada pada diri hamba tersebut tuh dapat menutup kekurangan status kehambaan dirinya. Wa inna makana
Dan seorang yang merdeka tadi sebaliknya, ketika dia itu tidak tahu ilmu fikih, tidak qori, tidak waro, itu menjadikan pengurangan dari status kemuliaannya seorang merdeka. Wa inna makana, maka dianggap sama. Di sisi lain kekurangan ditambal, di sisi lain orang lain kelebihan itu terkurangi dengan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti orang hamba tadi, seperti fakih, qori. Sebaliknya, maka dianggap sama. Wa inna makana yang pasti ono, yang pasti ono sapa al-hurru wa merdeka. Apa al-hurru wa merdeka iku aula luweh utama, lebih diutamakan untuk menjadi imam fi sholatil janazah, yang dalam sholat jenazah mutlakon kelawan mutlak. Yang namanya orang merdeka itu entah fakih, qori atau tidak, lebih didahulukan daripada seorang hamba. Nah, hal itu berlakukan seperti itu karena li'annal qasda korona sak temene qasd, sak temene sejo biha kelawan sholatil janazah iku ad-du'a'u ndonga, asyafa'atu lan nulung, asyafa'atu lan nulung, bahwa bahwa hale utawi khor bima kelawan bima kelawan doa wa syafa'a iku aliyaku luweh pantes, luweh patut. Jadi alasan dari kenapa kok yang didahulukan menjadi imam sholat jenazah itu hanya orang yang merdeka, kok budak enggak dimasukkan, ya karena tujuan dari adanya sholat jenazah itu adalah untuk mendoakan mayit dan meminta syafaat bagi mayit, dan kedua tersebut lebih pantas dikerjakan oleh orang yang merdeka. Wal muqimu tawi wong mukim, wong kang omah-omah, orang yang bertempat tinggal. Wal mutim lan wong kang nyempurnaake sholati, tidak dikosor artinya. Iku aula luwe utama sapa mukim wal mutim, luwe utama minal musafiri tinimbang saking wong kang lelungan. Minal musafiri tinimbang saking wong kang lelungan. Alladzi rupane musafir, alladzi rupane musafir, yaksuru kang ringkes sapa musafir, yaksuru kang ringkes salate sapa musafir, yang mengkosor salatnya. Kenapa kalau lebih utama? Li'annahu krana sak temene, li'annahu krana sak temene mukim wal mutim iku idza amma ing dalem nalikane ngimami sapa mukim wal mutim, ketika mereka mengimami menjadi imam, atamu mongko nyempurnaake sapa, atamu mongko nyempurnaake sapa makmumuna, sapa makmumuna pira-pira makmum, tamu mongko nyempurnaake sapa pira-pira makmum atau makmumuna, kulum yaskabiane makmumuna, yaskabiane pira-pira makmum. Ketika orang mutim yang mukim tadi menyempurnakan sholatnya, otomatis semuanya makmum itu menjadi sempurna sholatnya, lengkap, tidak diringkas. Fala yaftalifuna mongko ora beda-beda, mongko ora ana perbedaan, mongko ora beda-beda sapa makmumina, sapa makmumuna. Tidak ada perbedaan antara makmum yang mengkosor dan makmum yang menyempurnakan sholatnya, ketika yang jadi imam adalah orang yang mukim atau yang menyempurnakan sholatnya. Wa idza amal ing dalem nalikane nyempurnaake sapa al-qasiru wong kang ngringkes sholat, sapa al-qasiru wong kang ngosor sholat, ya ikhtalafu mongko beda-beda sapa makmumuna. Ketika yang jadi imam itu adalah orang musafir yang mengkosor sholatnya, maka nanti makmumnya beda-beda. Artinya ada yang ikut jamaah dengan dia, ada yang tidak. Karena tidak boleh orang mukim yang sholatnya harus sempurna itu ikut terhadap
imam yang musafir yang meringkas sholatnya, tidak boleh. Sebaliknya kalau yang musafir ikut terhadap orang mukim, yang disempurnakan boleh-boleh saja sholatnya. Ketika terjadi beberapa jamaah yang ada itu terdiri dari orang musafir dan orang yang mukim. Beda lagi kalau jamaah yang ada itu adalah orang musafir semuanya, maka yang lebih berhak didahulukan jadi imam adalah orang yang musafir pula. Sebaliknya kalau semuanya itu adalah orang yang mukim, ada satu orang musafir yang itu lebih diutamakan, ya maka lebih baik orang yang mukim juga yang memahami agar mereka sholatnya sempurna semuanya. Waladul halal utawi anak halal, artinya bukan anak yang dari anak yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah secara syariat Islam, dari pernikahan yang sah. Waladul halal namanya iku aula luwe utama sapa waladul halal min waladiz zina tinimbang saking anak zina, lebih utama daripada anak zina. Mimman lan saking wong, dan juga lebih utama daripada seseorang. Layu orofu kang ora den kaweruhi, kang ora den kaweruhi lau keduweni man, ora diweruhi sapa abun bapak. Yang enggak tahu, yang enggak jelas bapaknya itu siapa. Wa ingkana haleto senajan ono sapa waladu zina, meskipun anak zina tadi iku afqah luwe alim fikih. Memang terbukti anak-anak zina lebih cerdas daripada anak-anak yang halal. Au aqra'au tau luwe ngerti wacan sapa waladul zina. Karena lebih cerdas otaknya anak-anak zina itu daripada anak-anak halal. Kebanyakan rata-rata. Lianna imamatahu, karena saat temene dadi imame waladul halal, keliru. Lianna imamatahu, karena saat temene dadi imame waladul zina iku khilaful aula nulayani kang luwih utama. Iku khilaful aula nulayani kang luwih utama. Iku khilaful aula liluhu kil ari. Kenapa wa khilaful aula? Liluhu kil ari karena tetemune celo bihi kelawan waladi zina, karena ada suatu kekurangan, cacat yang ada dari anak zina, sehingga cacat tersebut itu dihindari, karena yang menjadi imam itu adalah orang yang tidak memiliki kekurangan. Kalau memiliki kekurangan itu berarti namanya tidak sesuai dengan anjuran kesunahan dari kategori imam. Maka ketika tidak sesuai dengan anjuran, itu namanya khilaful aula, karena nggak ada dalil yang melarangnya, akhirnya hukumnya khilaful aula. Walau ta'aradat lan lamun ta'aradat bertentangan lamun ta bertentangan apa di sifat ikilah pira-pira sifat. Perlawanan apa di sifat ikilah pira-pira sifat. Palladhi mongkau tawi perkara ya daru kang pertelo apa annal iku ya palladhi mongkau tawi perkara daru kang pertelo apa alladhi annal adla yang sak temene wong adil iku aula luwe utama sapa adil minal fasiki tinimbang saking wong kang fasik mutlakon kelawan mutlak. Adil itu lebih diutamakan menjadi imam daripada orang yang fasik. Ini perkara yang zahir ketika ada perbedaan atau pertentangan beberapa sifat di atas. Ya adilnya sama, baliknya sama. Enggak sih, adil enggak ikut. Baliknya sama, khurinya juga sama, mungkinnya juga sama. Semuanya sama, maka yang adil lebih dahulu yang didahulukan, karena adil itu lebih utama daripada fasik. Ini orangnya balik, tapi dia tidak merdeka. Yang ini merdeka, tapi belum, tapi balik, cuma nggak adil. Dia sama-sama
baliknya, yang satu merdeka, satu hamba. Cuman yang satunya itu seharusnya kan lebih didahulukan oleh seorang, didahulukan oleh hambanya dulu, lebih dahulu balik yang hambanya, yang tidak hamba terlebih dahulu. Tapi gara-gara yang merdeka tadi tidak adil, maka didahulukan hamba yang adil tadi secara mutlak. Wa annal baligha sak temene wong kang balik al adila kang adil iku ana luwih den utamaake, luwih utama sapa balik adil, lebih utama minasabi tinimbang saking bocah cilik. Al adli kang adil, jika sama-sama adilnya maka lebih diutamakan yang balik terlebih dahulu. Wa in zada hale sanajan to tambah sapa sobi, tambah binahwil fikih kelawan sepadane fikih, meskipun sobi yang adil tadi lebih tahu fikih daripada balik yang adil. Wa annal quralan sak temene wong kang merdeka atau sifat merdeka al adla kang adil iku ana luweh utama sapa al khur al adla minar raqiqi tinimbang saking budak al adli kang adil. Malam yazid ing dalam selagine ora tambah sapa raqiq bima kelan perkara dzikira kang den tutur apa. Selama orang hamba yang adil tadi itu tidak lebih tahu fikih, tidak lebih tahu bacaan qiraah, tidak lebih mirai, maka ketika lebih tahu daripada orang merdeka yang adil tadi, didahulukan orang yang raqiq. Ketika sama-sama tahu fikihnya, ketika sama-sama waroknya, ketika sama-sama akroknya, maka lebih didahulukan yang khur yang adil. Tapi sama-sama nggak tahu fikihnya, sama-sama nggak tahu anunya, tetap didahulukan khur al-adil. Wal muba'atu tawi budak muba'at iku aula luwe utama, yang statusnya itu setengahnya sudah merdeka, setengahnya belum. Muba'at iku aula luwe utama sapa muba'at minka meneriki tinimbang saking wong kang sempurna budake, tinimbang saking wong kang sempurna budake. Wa ulima lan dapat diketahui mimma dari keterangan marro kang telah diterangkan apa ma, dapat diketahui bahwa annal wali yang sak temene wali, annal wali yang sak temene wali iku ya qaddamu didahulukan sapa wali, iku ya qaddamu den dhisike sapa wali, wa ing kana halih senajan to ana fihi ku tetep ing dalem wali ana apa jami'u hadin naqaisi, sakabehane ikilah pira-pira sifat kurang. Wa uni malan den kauri mimma saking keterangan marro kang wis kliwat apa ma, diketahui apa annal waliya sak temene wali iku ya qaddamu den dhisike sapa wali dari yang lainnya. Wa ing kana hale senajan ta ana sapa iku tetep ing dalem wali ana apa jami'u hadin naqaisis kabehane kilah pira-pira sifat kurang. Meskipun yang jadi penguasa tadi seorang hamba, seorang yang belum merdeka, seorang yang yang tidak bagus pakaiannya, yang tidak bagus bersih badannya. Yang namanya wali itu lebih tinggi daripada semuanya, dia penguasa, pemimpin. Fal a'ma meskipun kalah fikihnya dengan rakyatnya, maka tetap wali yang didahulukan untuk dia jadi imam atau menunjuk orang lain jadi imam. Haknya ada pada dia. Wal a'ma utawi wong wuta, orang yang tidak bisa melihat karena sakit matanya, iku mithlul basiri sepadane wong kang ningali, disamakan dengan orang yang bisa melihat. Haitsu stawaya ing dalem sekirane padha sapa a'ma wal basir, padha fis sifati ing dalem pira-pira sifat, asabikoti kang disi apa sifat, jika semuanya sama, afqa aura akra sabaka bil hijrati, sabaka bi islami, dan seterusnya tadi, kok sama semuanya, maka orang buta disamakan dengan orang yang bisa melihat. Kenapa kok bisa sama? Li'anna fi kullin krana sak temene iku tetep ing dalam saben-saben suci dari orang yang buta atau orang yang bisa melihat. Maziyatan ono keunggulan, masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Orang buta punya kelebihan sendiri,
orang bisa melihat juga punya kelebihan sendiri yang mana tidak dimiliki oleh masing-masing yang lainnya. Maziyatan ana keunggulan lecet kang ora ana apa maziyah, kang ora ana apa maziyah iku fil akhari tetap ing dalem wong kang meneh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang Buddha punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang bisa melihat dan sebaliknya. Di anal a'ma krono sak temene wong kang buta. Orang buta itu loh ya, ikulah yang dulu ora iso ningali sapa a'ma. Tidak bisa melihat ma ing perkara yusghilu kang yusghiluhu kang nungkolake apa ma hu ing a'ma. Bahwa mongko utawi a'ma iku aksa'u luwih khusuk, Orang Buddha tidak bisa melihat perkara-perkara yang dapat mengganggu kekhusuannya. Maka dia lebih khusyuk daripada orang yang bisa melihat. Lawal basiro ta'i wong kang iso ningali iku yang duru ningali sapa basir, ningali al-khabasa ing najis utawa reget. Bahwa mongko utawi basir iku ahfazu luwih iso ngreksa sapa basir, ngreksa litajannubihi maring ngedai khabas. Dia tahu najis tempatnya di mana, maka dia lebih bisa untuk menghindarinya daripada orang yang buta. Belum terlanjur untuk orang buta, apa ini dipegang ternyata kotoran, dia harus berwudu, resiko. Faslun ay hadza faslun tawi ki iku ana pasal suci fi ba'di sunani fi ba'di sunani ing dalam sebagiane pira-pira kesunahan, ing dalam sebagiane pira-pira kesunahan al muta'alliqati kang berhubungan apa sunan, yang berhubungan apa sunan, berhubungan bil jamaati kelawan jamaah. Sunnah-sunnah, kesunahan-kesunahan yang bisa dikerjakan dalam jamaah. Yustahabu den sunahake limuridil jamaati maring wong kang ngarepake jamaah, mereka yang menghendaki untuk sholat jamaah. Ghairul muqimi kang sakliyane wong mukim. Aja mukim. Ghairul muqimi kang sakliyane wong kang iqamah. Ghairul muqimi kang sakliyane wong kang iqamah. Disunahake apa Allah yakuma yen to ora ngadeg sapa muridul jamaah. Yen to ora ngadeg sapa muridul jamaah, kecuali orang yang iqamah. Orang ngadeg mang illa ba'da faradhi iqamati, kejaba ing dalem sause rampunge qomat. Kejaba ing dalem sause rampunge qomat. Jadi iqamah dahulu, dia dengarkan, dia jawab, terus setelah selesai baru dia berdiri untuk gabung ke shaf, segera melaksanakan jamaah. Ingkana lamun to ono sapa muridul jamaah, dia duduk, dia berdiri setelah qomat selesai tadi, ketika dia mampu. Ingkana lamun to ono sapa muridul jamaah iku yakdiru mampu sapa muridul jamaah, mampu alal qiyami ing atase ngadeg kelawan bisurati kelawan cepet-cepet. Dia mampu untuk berdiri, segera berdiri dan gabung ke shaf. Kalau dia sudah tua, berdirinya pun lama, jalannya pun lama, nanti nggak ada kesunahan bagi dia, malah sunahnya dia langsung berdiri ketika mendengar iqamah, agar nyampe pas iqamah selesai jamaah akan segera dimulai, dia sudah pada tempatnya. Bihaitsu yudriku, cepat emang bagaimana? Bihaitsu yudriku kelawan sekirane mendapati sapa muridul jamaah, mendapatkan fadilata takbiratul ikhrami ing keutamaane takbiratul ikhrami imam. Fadilata takbiratul ikhrami ing keutamaan takbiratul ikhram. Dia dapat menemukan takbirnya imam. Setelah takbirnya imam, dia langsung bersegera untuk takbiratul ikhram. Itu dianggap menemukan fadilah takbiratul ikhramnya imam. Wa idza lamun ta ora hayatu yudriku fadilata takbiratul ikhrami, hayatu yudriku fadilata takbiratul ikhrami, qoma mongko ngadeg sapa muridul jamaah, ngadege mangko qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono faradhil iqamah. Qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono faradhil iqamah. Dia berdiri sebelum iqamah rampung selesai.
Bihayatu yadrikuha kelawan sekiranya mendapati sopo muridul jamaah mendapatkan ha ing takbiratil ha ing fadilata takbiratil ikhrami. Terus waman utawi sabane wong. Aja sabane wong. Iya sabane wong. Mutadak maksudnya. Waman utawi siapapun orangnya. Iku dakhala lamun manjing sapa man. Dia masuk ke masjid fi halil iqamati ing dalam tingkah iqamah. Pada saat sudah iqamah dia masuk. Memang sengaja dia datangnya itu pas iqamah. Awaqat karubat utawa lan teman-teman par apa iqamah atau dia datang nggak lama kemudian akan iqamah. Karena kenapa? Dia datang nunggu imam datang, maka dia berjalan di belakangnya imam. Awaqat karubat utawa lan teman-teman parek apa iqamah bihaitsu lau shalla kelawan sekira lamun ta salat sapa muridul jamaah salat at-tahiyata ing tahiyatul masjid ya fatahu mongko keliwat mongko ilang hu ing muridul jamaah ilang apa fadlut takbiri keutamaane takbiratul ihram ma'al imami sertane imam. Jadi ketika dia tidak mungkin mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka dia dianggap orang yang mendekati masa-masa iqamah. Jadi kira-kira berapa? 2-3 menit sebelum iqamah itu termasuk masa yang dekat. Ketika ada orang yang datang, kok posisinya itu 2 atau 3 menit lagi itu iqamah, maka sebaiknya dia istamarro mongko nerus sapa man ko iman halih wong kang ngantuk, maka dia berdiri saja, nggak usah duduk. Sunahnya seperti itu. Wala ya jelis ora kena lungguh sapa muridul jamaah sing dakhala fi halil iqamah mang utawa sing qad karubat bihaitu lau sholal tahiyata fatahu fadlu takbirati mal imami mang wala yusallin ora kena sholat sapa muridul jamaah. Dia jangan sholat, jangan duduk, wis ngadeg saja, berdiri saja sampai iqamat itu tiba. Ayustabulan den sunahake apa taswiyatus sufufi ngelurusake tomadake pira-pira so. Setelah dia disunahkan untuk merapikan sofnya wal amru lan perintah bidzalika kelawan mengkono taswiyati sufuf bidzalika kelawan mengkono taswiyati sufuf. Perintah kepada siapa? Likulli ahadin maring saben-saben wong suci. Sunnah, siapapun itu sunnah untuk meluruskan sofnya. Wa huwa hale utawi ahad iku minal imami tetap sangking imam. Oh, imam yang perintah tadi yang perintah untuk melakukan safnya itu adalah imam. Binafsi kelawan awak dhewe imam itu sendiri. Imam itu sendiri. Au ma'dhunihi utawa kang den izini imam atau imam yang nunjuk orang lain untuk memberitahu seluruh imam untuk merapikan safnya. Beritahu itu umumnya merapikan safnya, maka dia baru dapat izin dari imam. Iku akadu luweh kuko sapa imam au ma'dzunihi. Oh, imam au ma'dzunihi. Ngene wae berarti ya. Yustahabu taswiyatu sufufi wal amru bidzalika likulli ahadin. Yes, titik di situ. Ya, koma. Bagi setiap orang, siapapun itu, entah makmum biasa, imam atau yang enggak ditunjuk atau ditunjuk sama saja. Cuman wa hale utawi ahad minal imami saking imam binafsihi kalau awak dhewe imam au ma'dzuni utawa wong kang den izin imam iku akadu luwih kukuh sapa imam utawa ma'dzun lil ittiba'i krana derek tindak lampah Kanjeng Nabi.
Jadi semua sama boleh dapat kesunahan untuk perintah atau merapikan safnya. Cuman yang lebih utama untuk memerintahkan itu adalah imam atau ma'dzunihi, karena lil ittiba lebih utama. Ma'al wa'idi, kenapa kok disuruh merapikan safnya dan juga meluruskan, merintah untuk merapikan saf. Ma'al wa'idi sertane ancaman ala tarkiha ing atase ninggal taswiyatus sufuf, ancaman. Karena Allah akan akan membingungkan, atau Allah akan merusak, atau Allah akan takhalluf, hati-hati orang yang tidak mau meluruskan safnya, akan yang jelas tidak nyaman lah di hati, akan merusak kenyamanan dalam hatinya orang-orang yang tidak mau merapikan safnya, akan menimbulkan banyak perselisihan di hati ketika tidak merapikan saf. Itu ancamannya Allah seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ancaman adalah berupa akan dihapus wajahnya besok pada saat hari kiamat. Wal muradu, tidak punya wajah, rata. Wal muradu tekang dan karepake biha kelawan tasfiyatus sufuf iku itmamul awwali, nyempurnaake saf awal. Saf awal itu saf yang ada di belakangnya imam itu loh. Di sisi kanan kirinya imam bagian belakang dan di tengahnya, di belakangnya pas, itu saf awal. 3 orang di situ itu saf awal. Fal awwali nuli dadi awal, saf dadi awal. Nah, baru saf yang ada di samping-sampingnya. Nanti saf awal itu ada perinciannya. Saf awal tuh ya yang di depan itu awal. Ya yang lebih awal itu adalah pas yang di belakangnya imam itu 3 orang itu. Terus awal kemudian fal awal. Basadul forojilan bunteti utawa nutupi piro-piro benggangan. Ada sop, kok ada yang lubang, maka diisi oleh dia, maka dianggap sadul furoj. Watahadil qaimina lan ngancerine piro-piro makmum. Piro-piro wong kang ngadeg. Lan ngancerine piro-piro wong kang ngadeg fiha ing dalem sufuf. Oleh nganceri mang bihai itu layak takut damu kelas kirane ora ngejoni, ora maju apa suduru wahidin dodone wong suwiji, wala sayun lan ora suwiji-wiji minhu sangking wahid tidak lebih maju alaman ing atase wong huwa kang utawi man iku bijambi tetep ing dalem sandinge utawa kiwa tengene wahid. Juga sunnah untuk menutupi saf yang berlubang. Terus kemudian menjajarkan berdirinya orang-orang dalam saf tersebut. Artinya dada orang yang satu tidak lebih maju daripada dada orang yang di sebelah kanan kirinya. Dan juga telapak kaki atau mata kakinya atau tumitnya atau mungkin kepalanya ketika dia bungkuk dan seterusnya itu tidak lebih maju daripada orang yang ada di sampingnya. Wala yasra'ulan ora bergerak, ora tumandang sapa uwong utawa musolli utawa wahid juga bisa. Ora tumandang atau ora bergerak sapa wahid utawa musolli fi shafi ing dalam shaf asani ing dalam shaf yang kedua, asani kang nomor 2. Tidak untuk membuat shaf kedua sebelum hatta yatimma sehingga sempurna apa al awalu shaf awal. Sebelum sempurnanya shaf awal tidak boleh membuat shaf baru di belakangnya. Wala yakifulan ora kena ngadeg lan ora ngadeg sapa wahid utawa wong musolli fi shafin ing dalam shaf suwiji. Ing dalam shaf suwiji hatta yatimma sehingga sempurna. Apa masaf qablahu kang tetep ing dalam sadurunge safin fi safin itu qablahu kang tetep ing dalam sadurunge safin. Fa in khulifa mongko lamun den sulayani, artinya tidak dikerjakan, dilanggar artinya khulifa itu. Apa bisa yang kelawan suwiji-wiji,
apa bisain kelawan sewiji-wiji. Min dzalika saking mengkono-mengkono apa taswiyatus sufuh fal amru bidzalika, terus kemudian saddul furoji, terus tahadil qaimina, terus la yashra'u fi shaffit tsani hatta yatimal awal. Semuanya itu kuriha mengkotin makruhake apa zalik, kuriha mengkotin makruhake apa zalik, utawa takhalluf akhdan utawa musalik apa ya, kuriha mengkotin makruhake apa musalik utawa khulifa atau takhalluf. Kenapa kok makruh? Akhzan krana ngalat minal khabari saking hadis as-sahih kang sahih. Rupane khabar waman wasala saffan wasalahullah, aman qata'a saffan qata'ahullah. Aman utawi sapane wong iku wasala lamun tatu meka sapa man saffan ing sebuah saf, wasalahu mongko nepung menghubungkan hu ing man sinten Allah Gusti Allah. Maka hati-hati orang yang meratakan, yang menyamakan saf itu akan rukun, akan terhubung. Tidak mungkin sering terjadi perselisihan di antara para jamaah yang sering jamaah itu ketika merapikan safnya. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan hati mereka itu saling terhubung, sepemahaman. Wa man utawi sapane wa ta'ala muntama memutus ta megot sapa man safan ing saf ya maka ta'ahu mongko memutus ta megot hu ing man sinten Allah Gusti Allah. Makanya Allah buat hati mereka saling berselisih ketika tidak merapikan safnya, itu bentuk ancamannya Allah. Wa afdalus sufufi utawi luweh utamane pira-pira saf iku al awalu saf awal, saf yang berada pas di belakangnya imam itu yang awal itu maksudnya. Wa huwa utawi al awal iku alladzi saf yali kang ngiring-ngiringi apa alladzi al imama ing imam, ya belakangnya pas itu loh, 3 orang itu loh. Wa in takhallalahu halasana janto nyela-nyelani ing alladzi utawa ing imam apa mimbarun mimbar au nahu tos padan mimbar, mungkin terserah oleh cagak atau yang lainnya. Fal awalu nuli saf kang dadi awal, fal awalu nuli saf dadi awal. Wa utawi awal iku alladzi saf yalihi kang nyandingi apa alladzi hi ing al awal, ya hi ing al awal, yaitu alladzi ing al imamah wa in takhallala, itu hi ing al awal. Wahalan kaya lan wahalan eling-eling kaza kaya mengkono sak banjuri. Maka saf-saf yang lebih utama itu berarti setelah yang belakang imam, saf-saf yang ada di barisan awal. Kemudian saf yang kedua lebih utama dari yang ketiga, yang ketiga lebih utama dari yang keempat, seterusnya seperti itu. Wa idis tadarun ing dalam nalikane mubeng apa sufu, safnya itu berputar seperti di Makkah, fi Makkah ing dalam Makkah. Wallahu a'lam.